Di desa Kalimati, sumur tua di bawah beringin menyimpan rahasia kelam. Aroma melati busuk dan kemunculan pocong mengerikan meneror setiap malam. Ini kisah nyata tentang kebenaran yang bangkit dari kubur, dan Anda akan percaya bahwa kengerian ini benar-benar bisa terjadi. Malam itu, di desa Kalimati, aroma melati busuk yang menusuk hidung mulai merayap bersama embun. Bukan aroma biasa, ini adalah pertanda, bisikan tak kasat mata yang hanya dapat dirasakan oleh mereka yang peka terhadap dimensi lain. Desa Kalimati, seperti namanya, seolah memendam kengerian yang siap meledak. Sebuah desa terpencil yang dikelilingi hutan jati lebat, seolah terisolasi dari modernisasi, menjaga tradisi dan kepercayaan kuno yang hidup subur di setiap sudutnya. Di tengah desa, tepat di dekat sebuah masjid tua berarsitektur Jawa kuno, berdiri tegak pohon beringin raksasa, akarnya yang menjuntai ke tanah seolah menopang seluruh beban desa. Di bawahnya tersembunyi sebuah sumur tua, peninggalan leluhur yang usianya mungkin setua beringin itu sendiri. Sumur itu dengan bibir batu yang ditumbuhi lumut tebal telah lama tak digunakan. Warga memilih sumur bor modern yang lebih praktis, meninggalkan sumur tua itu sebagai monumen bisu dari masa lalu. Namun, sejak 2 bulan terakhir, sumur tua itu mulai menunjukkan keanehan. Awalnya, hanya desas-desus bisikan dari ibu-ibu yang pulang dari pengajian maghrib menceritakan sekilas bayangan putih yang melintas di sekitar beringin. Lalu disusul dengan laporan Bapak Kardi, seorang pensiunan guru ngaji yang terkenal saleh, yang bersumpah melihat kain kafan tergeletak di bibir sumur saat ia hendak sholat subuh. Cerita-cerita itu beranak pinak, menyebar seperti api di jerami kering, memicu kecemasan yang samar di benak warga. Bapak Kardi dengan janggut putihnya yang lebat dan sorot mata yang teduh adalah sosok panutan di desa itu. Ia selalu menasehati warga untuk tidak mudah percaya tahayul. Namun kali ini, raut wajahnya menunjukkan kekhawatiran yang nyata. "Ini bukan tahayul, nak," katanya suatu sore kepada Rina, seorang mahasiswi KKN dari kota yang sedang melakukan penelitian sosial di Kalimati. Ada sesuatu yang tidak beres dengan sumur itu. Rina, dengan idealismenya sebagai kaum terpelajar, awalnya skeptis. Ia menganggap semua itu hanya histeria massa, efek psikologis dari cerita-cerita seram yang beredar. Gadis berkacamata dengan rambut hitam sebahu itu datang ke Kalimati dengan misi akademik, bukan untuk berhadapan dengan hal-hal supranatural. Ia memilih Kalimati karena desanya yang masih sangat tradisional, kaya akan budaya lokal dan mitos yang menarik untuk diteliti. Namun, bisikan-bisikan itu mulai mengganggunya. Aroma melati busuk itu, ia akui, memang ada. Terkadang, ia menciumnya bahkan di dalam kamar kontrakan sederhananya. Malam Jumat Kliwon 2 minggu yang lalu adalah titik balik. Malam itu, Pak Budi, tukang ronda yang biasanya pemberani, pulang dengan wajah pucat pasi. Ia nyaris pingsan saat tiba di pos ronda. Napasnya terengah-engah, mata melotot ketakutan. Setelah diberi minum dan ditenangkan oleh warga lain, Pak Budi akhirnya bisa bercerita. Ia melihatnya dengan mata kepalanya sendiri. Sosok pocong tinggi menjulang, melayang-layang di atas sumur tua. Kain kafannya kotor, compang-camping, dan wajahnya. Pak Budi tak sanggup melanjutkan. Ia hanya bisa menunjuk ke arah beringin. Tubuhnya gemetar hebat. Mata merah, bolong. Dia melihatku. Racaunya sebelum akhirnya pingsan. Kisah Pak Budi sontak membuat seluruh desa gempar. Kecemasan berubah menjadi ketakutan. Para orang tua melarang anak-anak mereka bermain di luar selepas maghrib. Pintu-pintu rumah terkunci rapat. Jalanan desa
yang biasanya ramai dengan obrolan dan canda tawa, kini sunyi senyap setelah azan maghrib berkumandang. Suara jangkrik dan kodok di persawahan seolah menjadi melodi pengiring ketakutan yang mencekam. Rina yang awalnya skeptis mulai merasakan bulu kuduknya merinding. Ia mengamati perubahan perilaku warga, aura ketakutan yang menyelimuti desa. Bahkan ia sendiri tanpa sadar mulai mengunci pintu kamarnya 2 kali setelah gelap. Rasa penasaran akademisnya bercampur aduk dengan rasa takut yang tak bisa ia jelaskan. Ia mencoba mencari penjelasan logis. Apakah ini ulah iseng seseorang? Atau memang ada fenomena yang tidak bisa dijelaskan secara nalar? Suatu malam, Rina memutuskan untuk membuktikan sendiri. Dengan bermodalkan senter kecil dan keberanian yang dipaksakan, ia mengendap-endap keluar dari rumah kontrakannya. Jam menunjukkan pukul 11 malam. Rembulan bersinar terang menerangi jalan setapak desa yang sepi. Hembusan angin malam menerbangkan daun-daun kering, menciptakan suara gemerisik yang menambah kesan mencekam. Jantung Rina berdebar kencang saat ia mendekati area masjid dan beringin tua. Dari kejauhan, ia bisa melihat siluet raksasa pohon beringin yang menjulang tinggi, seolah tangan-tangan raksasa siap menerkam. Semakin dekat, aroma melati busuk itu semakin kuat, menusuk hidungnya hingga membuat kepalanya sedikit pening. Rina menyalakan senternya, menyorotkan cahayanya ke arah sumur. Lumut tebal yang menyelimuti bibir sumur terlihat jelas. Ia melangkah perlahan, mencoba mengamati setiap detail. Tidak ada yang aneh, hanya sumur tua yang terbengkalai. Ia menghela napas lega, berpikir mungkin Pak Budi hanya berhalusinasi. Namun, saat ia hendak berbalik, matanya menangkap sesuatu di dalam kegelapan sumur. Sebuah bayangan samar, seperti gumpalan putih yang bergerak perlahan. Jantung Rina seperti diremas. Kakinya lemas, tubuhnya membeku di tempat. Ia mematikan senternya, berharap penglihatannya menipunya. Tapi, bayangan itu tetap ada, semakin jelas, semakin berbentuk. Dari dalam sumur, terdengar suara gemericik air yang sangat pelan, diikuti oleh suara seperti kain yang diseret di atas batu. Rina menahan napas. Ia tidak berani bergerak. Keringat dingin membasahi punggungnya. Bayangan itu kini terlihat lebih jelas, perlahan-lahan naik dari dalam sumur. Itu adalah pocong. Kain kafannya lusuh, kotor oleh tanah, dan mungkin lumpur. Matanya, Rina tak bisa melihatnya dengan jelas dalam kegelapan. Tapi ia merasakan tatapan kosong yang menusuk jiwanya. Sosok itu perlahan-lahan melayang keluar dari bibir sumur, bergerak pelan ke arah Rina. Ketakutan yang tak tertahankan mencengkeramnya. Naluri bertahan, hidupnya berteriak untuk lari. Rina berbalik, lari sekencang-kencangnya tanpa menoleh sedikit pun. Kakinya tersandung beberapa kali, tapi ia tidak peduli. Ia terus berlari. Napasnya terengah-engah, jantungnya berpacu gila-gilaan. Ia baru berhenti saat sudah berada di depan pintu kontrakannya. Tubuhnya gemetar hebat. Dengan tangan gemetar, ia membuka pintu dan langsung menguncinya dari dalam. Lalu merosot ke lantai, mencoba mengatur napasnya. Malam itu, Rina tidak bisa tidur. Bayangan pocong itu terus berkelebat di benaknya. Aroma melati busuk itu seolah terus menempel di hidungnya. Ia akhirnya percaya. Apa yang diceritakan warga Kalimati bukanlah omong kosong belaka. Ada sesuatu yang sangat jahat di sumur tua itu. Kecurigaan akademisnya kini berganti menjadi rasa ingin tahu yang mencekam. Ia harus mencari tahu apa sebenarnya yang terjadi di sumur itu. Siapa pocong itu? Dan mengapa ia muncul setelah sekian lama? Pertanyaan-pertanyaan itu terus berputar di kepalanya, menghilangkan kantuknya hingga pagi menjelang. Pagi itu, Rina memutuskan ia tidak akan pulang ke kota sebelum misteri sumur tua itu terpecahkan. Ia tidak tahu
bahwa keputusannya itu akan membawanya masuk ke dalam pusaran kengerian yang lebih dalam, jauh melampaui batas nalar dan akal sehat. Pagi harinya, Rina terbangun dengan kepala pening dan mata sembab. Pengalaman mengerikan semalam masih membekas kuat di benaknya. Rasa takut itu belum sepenuhnya hilang, namun kini bercampur dengan tekad yang membara. Ia harus mencari tahu. Rasa penasaran akademisnya yang sebelumnya didasari oleh logika dan objektivitas, kini berubah menjadi dorongan pribadi yang kuat, didorong oleh ketakutan yang ia rasakan sendiri. Ia tidak bisa lagi mengabaikan apa yang terjadi. Rina memutuskan untuk menemui Bapak Kardi. Jika ada seseorang di desa itu yang bisa memberikan petunjuk, itu pasti Bapak Kardi. Ia adalah sesepuh desa, seorang penjaga tradisi, dan memiliki pengetahuan luas tentang sejarah serta mitos-mitos lokal. Bapak Kardi tinggal di sebuah rumah joglo tua dengan halaman yang luas ditumbuhi tanaman obat-obatan. Aroma rempah dan dupa menyeruak saat Rina melangkah masuk. Bapak Kardi menyambutnya dengan senyum teduh. Matanya yang tua menatap Rina dengan penuh pengertian, seolah ia sudah tahu apa yang akan dibicarakan Rina. "Kamu melihatnya, Nak?" tanya Bapak Kardi. Suaranya tenang, namun ada nada prihatin di dalamnya. Rina mengangguk, menceritakan pengalamannya semalam secara detail, mulai dari aroma melati busuk hingga kemunculan pocong yang melayang di atas sumur. Bapak Kardi mendengarkan dengan saksama. Sesekali mengangguk, tatapannya menerawang jauh, seolah ia sedang menggali ingatan dari kedalaman masa lalu. "Sudah kuduga," kata Bapak Kardi setelah Rina selesai bercerita. Roh itu gelisah. Dia mencari sesuatu. Rina mengerutkan kening. "Roh siapa, Pak? Mengapa dia gelisah? Dan mengapa dia muncul sekarang?" Bapak Kardi menghela napas panjang. "Ini adalah kisah lama, Nak. Kisah yang sudah coba dilupakan oleh banyak orang di desa ini, tapi sepertinya takdir ingin mengungkapkannya kembali." Ia kemudian mulai bercerita. Puluhan tahun silam, sebelum Rina lahir, bahkan sebelum sebagian besar warga desa yang sekarang ada, Desa Kalimati adalah desa yang sangat makmur. Tanah pertanian subur, hasil panen melimpah. Namun, kemakmuran itu dibayangi oleh sebuah kejadian tragis. Dahulu kala, ada seorang gadis bernama Ayu. Bapak Kardi memulai kisahnya, matanya menerawang. Ayu adalah gadis tercantik di desa. Parasnya rupawan, tutur katanya lembut, dan ia sangat rajin. Semua pemuda ingin mempersuntingnya. Ayu adalah anak tunggal dari keluarga terpandang di desa. Orang tuanya sangat menyayanginya. Namun, Ayu menjalin cinta dengan seorang pemuda dari luar desa, namanya Roni. Roni adalah seorang perantau, datang ke Kalimati untuk berdagang. Ia tampan, pandai bicara, dan sangat memikat hati Ayu. Hubungan mereka berjalan lancar dan mereka berencana untuk menikah. Sayangnya, ada seorang pemuda desa bernama Joko yang juga menaruh hati pada Ayu. Joko adalah anak dari kepala desa kala itu. Ia sangat terobsesi dengan Ayu. Bahkan setelah Ayu menolak lamarannya berkali-kali, Joko dikenal sebagai pemuda yang temperamental, arogan, dan suka memaksakan kehendak. Suatu malam, saat Ayu dan Roni sedang bertemu diam-diam di tepi sungai, Joko memergoki mereka. Api cemburu membakar hati Joko. Ia menyerang Roni. Terjadi perkelahian hebat. Ayu mencoba melerai, tapi Joko sudah kalap. Ia memukul Roni berkali-kali hingga Roni tak berdaya. Ayu, dalam kepanikannya, berteriak meminta tolong. Joko yang panik melihat Roni tak bergerak, langsung menyeret Ayu ke arah sumur tua itu. Bapak Kardi berhenti sejenak, menghela napas berat, seolah menanggung beban ingatan yang menyakitkan. Joko mengancam Ayu, jika Ayu berani melaporkan kejadian ini, ia akan membunuh Ayu dan seluruh keluarganya. Ayu
yang saat itu sangat ketakutan dan khawatir akan keselamatan Roni, terpaksa berjanji untuk diam. Beberapa hari kemudian, Roni ditemukan tewas di sungai dengan luka-luka di sekujur tubuhnya. Polisi menyelidiki, tapi tidak menemukan bukti kuat. Kasus itu akhirnya ditutup sebagai kecelakaan. Namun, Ayu tahu, ia tahu Joko pelakunya. Sejak kejadian itu, Ayu menjadi sangat depresi. Ia mengurung diri, tidak mau makan, tidak mau bicara, wajahnya selalu pucat, matanya kosong. Orang tuanya sangat khawatir. Mereka mencoba membujuknya, tapi Ayu tetap diam. Hingga suatu malam, ia menghilang. Orang tua Ayu mencarinya kemana-mana. Seluruh desa ikut membantu mencari. Tapi Ayu tak ditemukan. Beberapa hari kemudian, jasadnya ditemukan di dalam sumur tua itu. Rina terkejut. Sumur itu? Bapak Kardi mengangguk pelan. Ya nak, sumur itu. Tidak ada yang tahu pasti apa yang terjadi. Apakah ia bunuh diri karena depresi atau ada yang mendorongnya? Tapi yang jelas, Ayu ditemukan meninggal di sana. Jenazahnya diangkat, dimakamkan secara layak. Namun, sejak itu, sumur itu dianggap angker. Warga menghindari mendekatinya, terutama setelah gelap. Dan Joko? Tanya Rina. Rasa marah mulai muncul di dadanya. Joko tetap menjadi orang yang berkuasa di desa ini hingga ayahnya meninggal dan ia menggantikan posisi ayahnya sebagai kepala desa. Ia menikah, memiliki anak. Tidak ada yang berani menyinggung kejadian itu. Semua orang seolah sepakat untuk melupakannya. Tapi Pak, Rina memotong. Mengapa pocong itu baru muncul sekarang? Setelah puluhan tahun. Bapak Kardi menghela napas lagi. Itulah yang membuatku khawatir, nak. Sepertinya ada sesuatu yang memicu kemunculannya. Mungkin ia merasa tidak tenang. Mungkin ada sesuatu yang belum terselesaikan. Roh yang terbunuh dan terperangkap, apalagi roh yang bunuh diri, cenderung gelisah. Mungkin ia menuntut keadilan atau mencari sesuatu yang hilang. Rina termenung. Kisah Ayu dan Joko sungguh tragis. Ia bisa merasakan kesedihan dan keputusasaan Ayu. Ia juga bisa memahami mengapa pocong itu begitu marah. Namun, ia tidak bisa membayangkan apa yang bisa memicu kemunculan roh itu setelah puluhan tahun. Apakah ada yang tahu kisah ini selain Bapak? Tanya Rina. Hanya beberapa orang tua di desa ini yang masih ingat, nak. Dan mereka enggan membicarakannya. Mereka takut jika kejadian itu kembali terulang. Dan kepala desa yang sekarang, Bapak Kardi menggelengkan kepala. Joko sudah meninggal beberapa tahun lalu, nak. Ia meninggal karena sakit keras. Sekarang kepala desa adalah anaknya, Bapak Rahmat, anak Joko. Rina terdiam. Ada benang merah yang mulai terhubung. Anak Joko yang sekarang menjabat sebagai kepala desa. Apakah ini ada hubungannya? Apa yang bisa memicu kemunculan pocong Ayu setelah puluhan tahun? Rina merasakan ada sesuatu yang lebih dalam dari sekadar roh yang gelisah. Ada misteri yang belum terkuak. Ia mengucapkan terima kasih kepada Bapak Kardi dan berpamitan. Dalam perjalanan pulang, Rina memikirkan setiap kata yang diucapkan Bapak Kardi. Kisah Ayu yang tragis, kebrutalan Joko, dan sumur tua yang menjadi saksi bisu. Ia merasakan beban sejarah yang begitu berat menimpa desa ini. Ia tahu tugasnya tidak hanya sebatas penelitian akademik, tapi juga untuk mengungkap kebenaran di balik teror pocong ini. Ia harus membantu roh Ayu menemukan kedamaian dan mungkin membawa keadilan bagi arwah yang tak tenang itu. Rina menyadari ia telah melangkah terlalu jauh untuk mundur. Setelah mendengar kisah dari Bapak Kardi, Rina semakin yakin bahwa kemunculan pocong Ayu bukan sekadar kebetulan. Ada ikatan kuat antara sumur tua, Ayu, dan tragedi yang melingkupinya. Namun, pertanyaan besar masih menggantung. Mengapa sekarang?
Apa yang memicu roh Ayu untuk bangkit setelah puluhan tahun terkubur dalam diam? Rina merasa ada bagian penting dari puzzle yang belum ia temukan. Teror itu semakin menjadi-jadi. Setiap malam selepas maghrib, suasana desa Kalimati berubah menjadi mencekam. Pocong Ayu tidak lagi hanya melayang di atas sumur, ia mulai berkeliaran. Saksi mata bertambah banyak. Ibu-ibu yang hendak pergi mengaji, bapak-bapak yang pulang dari sawah, bahkan anak-anak yang nekat bermain di luar. Semuanya melaporkan penampakan yang sama. Sosok pocong berbalut kain kafan lusuh dengan mata merah menyala yang kosong, melayang tanpa suara di antara rumah-rumah penduduk. Yang paling mengerikan adalah pocong itu tidak lagi pasif. Ia mulai menunjukkan perilaku agresif. Suatu malam, Pak Amir, seorang petani, berlari kalang kabut menuju pos ronda. Napasnya tersengal-sengal, wajahnya pucat pasi. Ia nyaris ditabrak oleh pocong yang tiba-tiba muncul di depannya saat ia hendak mengambil air di sumur belakang rumahnya. Pocong itu melayang mendekat. Wajahnya sangat dekat dengan wajah Pak Amir, hingga Pak Amir bisa merasakan hawa dingin yang menusuk tulang. Ia melihat dengan jelas, mata merah menyala, dan mulutnya yang menganga mengeluarkan suara geraman pelan yang mengerikan. Pak Amir menjerit histeris dan lari tunggang langgang, meninggalkan ember airnya. Esoknya, beberapa warga melaporkan benda-benda aneh ditemukan di depan rumah mereka. Ada gumpalan tanah basah bercampur aroma melati busuk. Ada juga kain kafan kecil yang diikat dengan simpul mati. Semua benda itu ditemukan setelah malam di mana pocong itu berkeliaran. Ini bukan sekadar penampakan, ini adalah teror yang nyata. Kepala Desa Rahmat, Putra Joko, yang semula tidak terlalu percaya, kini mulai menunjukkan kegelisahan. Ia mengadakan rapat darurat dengan para sesepuh desa, termasuk Bapak Kardi. Dalam rapat itu, berbagai usulan muncul. Ada yang menyarankan untuk mengundang paranormal dari kota. Ada pula yang menyarankan untuk mengadakan pengajian akbar dan doa bersama di masjid. Namun, Bapak Kardi mengajukan usulan yang berbeda. Roh Ayu gelisah karena ada sesuatu yang belum selesai, kata Bapak Kardi dengan tegas. Kita harus mencari tahu apa itu. Memanggil paranormal mungkin hanya meredakan sementara, tapi masalahnya tidak akan tuntas. Rina, yang ikut dalam rapat itu, menguatkan argumen Bapak Kardi. Pak Kardi benar. Dari cerita yang saya dengar, Ayu meninggal dalam keadaan yang tidak wajar. Mungkin arwahnya menuntut keadilan atau ada sesuatu yang disembunyikan. Kepala Desa Rahmat tampak tidak nyaman dengan usulan ini. Ia terus-menerus mengusap dahinya, pandangannya resah. Apa maksudmu, Nona Rina? Semuanya sudah jelas. Kasus Ayu sudah ditutup puluhan tahun lalu. Maaf, Pak Kepala Desa. Rina memberanikan diri. Tapi, kita harus jujur pada diri sendiri. Apa yang terjadi pada Ayu dan Roni adalah sebuah tragedi. Dan saya percaya, pocong itu tidak akan berhenti meneror sampai kebenaran terungkap. Argumen Rina dan Bapak Kardi akhirnya diterima. Mereka memutuskan untuk membentuk tim kecil untuk menyelidiki lebih lanjut, dipimpin oleh Bapak Kardi dengan Rina sebagai asistennya. Kepala Desa Rahmat setuju, meskipun terlihat jelas bahwa ia enggan terlibat lebih dalam. Penyelidikan dimulai. Rina dan Bapak Kardi mulai mewawancarai warga yang masih hidup dan ingat tentang kejadian puluhan tahun lalu. Mereka mendatangi Makjah, seorang nenek renta yang usianya hampir 100 tahun, yang dulunya adalah tetangga dekat Ayu. Makjah dengan suara yang bergetar karena usia memberikan petunjuk yang mengejutkan. Dulu, saat Ayu ditemukan di sumur, Makjah bercerita, matanya kosong menatap ke kejauhan. Ada yang aneh, kain kafan yang membungkusnya. Itu bukan kain kafan baru. Kain kafannya kotor
dan ada bau aneh seperti bau tanah. Rina dan Bapak Kardi saling berpandangan. Apakah maksud Mak Jah, Ayu tidak langsung dikafani setelah meninggal? Tanya Rina. Mak Jah mengangguk pelan. Iya nak, seperti ada yang terburu-buru menguburkannya. Padahal saat itu, kalau ada yang meninggal, pasti dimandikan dan dikafani dengan bersih oleh modin desa. Tapi Ayu, dia langsung dimasukkan ke dalam sumur. Ini adalah informasi baru yang mengejutkan. Jika Ayu ditemukan di dalam sumur, seharusnya tubuhnya diangkat, dimandikan, dikafani dengan layak, lalu dimakamkan. Mengapa ia ditemukan dalam keadaan sudah terbungkus kain kafan yang kotor, seolah-olah sudah dikuburkan? Di mana makam Ayu, Mak? Tanya Rina. Di pemakaman lama, nak. Dekat pohon Kamboja besar itu, jawab Mak Jah. Rina dan Bapak Kardi memutuskan untuk pergi ke pemakaman lama. Pemakaman itu sunyi dan menyeramkan, ditumbuhi ilalang tinggi dan pohon-pohon besar yang rimbun. Mereka mencari makam Ayu berdasarkan petunjuk Mak Jah. Setelah beberapa lama mencari, mereka akhirnya menemukan sebuah nisan tua yang nyaris terkubur tanah dengan tulisan nama Ayu yang sudah pudar. Namun, ada yang aneh. Nisan itu terlihat sangat tua, tapi tidak ada gundukan tanah yang jelas. Seolah-olah tidak ada jasad yang terkubur di bawahnya. Bapak Kardi dengan pengalamannya mulai memeriksa tanah di sekitar nisan. Ia menyentuh tanah, merasakannya. Ini aneh, nak, kata Bapak Kardi, matanya menyipit. Tanah ini seperti belum pernah digali dalam waktu lama. Tidak ada tanda-tanda bekas kuburan baru di sekitar sini. Rina merasakan firasat buruk. Apakah mungkin jasad Ayu tidak ada di sini, Pak? Bapak Kardi mengerutkan kening. Wajahnya terlihat berpikir keras. Jika jasadnya tidak ada di sini, lalu di mana? Dan mengapa Mak Jah mengatakan Ayu dimakamkan di sini? Tiba-tiba, sebuah ingatan muncul di benak Rina. Cerita Pak Budi tentang pocong yang muncul dari dalam sumur. Dan kata-kata Bapak Kardi bahwa roh Ayu gelisah. Roh yang terbunuh dan terperangkap, apalagi roh yang bunuh diri, cenderung gelisah. Mungkin ia menuntut keadilan atau mencari sesuatu yang hilang. Rina teringat kembali pada cerita Mak Jah. Mak Jah bilang, Ayu ditemukan di dalam sumur, sudah terbungkus kain kafan kotor, seperti terburu-buru dikuburkan. Sebuah ide menyeramkan melintas di benak Rina. Pak Kardi, bagaimana jika jasad Ayu tidak pernah diangkat dari sumur itu? Bapak Kardi terdiam, matanya membelalak. Pikirannya melayang kembali ke masa lalu, kebiasaan masyarakat dulu yang kadang-kadang menguburkan jasad korban bunuh diri di tempat kejadian untuk mengunci arwahnya agar tidak gentayangan. Atau lebih buruk lagi, ada motif lain. Itu mungkin saja, nak, kata Bapak Kardi, suaranya pelan dan penuh kengerian. Jika jasadnya masih di sana, di dalam sumur, berarti arwahnya tidak pernah tenang. Dia terperangkap, marah, dan mungkin menuntut untuk ditemukan. Misteri semakin dalam. Teror pocong Ayu semakin memuncak, dan kini Rina dan Bapak Kardi menemukan kemungkinan yang jauh lebih menyeramkan. Jasad Ayu mungkin masih terperangkap di dalam sumur tua itu. Jika benar, maka teror ini akan terus berlanjut hingga jasadnya ditemukan dan dimakamkan dengan layak. Namun, siapa yang akan percaya dengan cerita mereka? Dan bagaimana cara mengangkat jasad yang sudah puluhan tahun terkubur di dasar sumur? Pertanyaan-pertanyaan ini memenuhi pikiran Rina, memicu rasa takut yang campur aduk dengan dorongan untuk mengungkap kebenaran. Mereka tahu langkah selanjutnya akan sangat berbahaya. Penemuan bahwa makam Ayu kosong adalah sebuah kejutan yang mengguncang Rina dan Bapak Kardi. Firasat mereka semakin kuat. Jasad Ayu kemungkinan besar
masih berada di dalam sumur tua itu. Hipotesis ini, meskipun mengerikan, menjadi satu-satunya penjelasan logis mengapa teror Pocong Ayu begitu intens dan tak kunjung usai. Jika arwahnya masih terikat pada jasadnya yang terperangkap, maka ia tidak akan pernah tenang. Rina dan Bapak Kardi segera menemui Kepala Desa Rahmat untuk menyampaikan temuan mereka. Rahmat yang semula gelisah kini menunjukkan ekspresi terkejut yang luar biasa. Wajahnya memucat pasi saat mendengar kemungkinan jasad Ayu masih berada di sumur. Ia mondar-mandir di ruangannya, terlihat sangat tidak nyaman. "Ini tidak mungkin," kata Rahmat. Suaranya bergetar. "Pasti ada kesalahan. Orang tuaku tidak mungkin melakukan hal seperti itu." "Pak Rahmat," kata Bapak Kardi dengan nada tenang namun tegas, "kita harus menghadapi kemungkinan ini. Jika jasad Ayu masih di sana, kita harus mengeluarkannya dan memakamkannya dengan layak. Itu satu-satunya cara untuk menenangkan arwahnya dan menghentikan teror ini." Rina menambahkan, "Pocong itu terus berkeliaran, Pak. Warga ketakutan. Jika kita tidak bertindak, desa ini akan terus dicekam ketakutan. Kita harus membuktikan dugaan ini." Kepala Desa Rahmat terdiam. Ia tahu betul reputasi ayahnya, Joko. Ia juga tahu bahwa ayahnya adalah orang yang keras dan kejam. Namun, ide bahwa ayahnya mungkin menyembunyikan kejahatan yang begitu besar, menguburkan jasad Ayu di dalam sumur untuk menutupi jejak, adalah sesuatu yang sulit ia terima. Namun, teror yang terjadi setiap malam adalah bukti nyata yang tidak bisa ia abaikan. Setelah perdebatan panjang dan desakan dari Bapak Kardi, Rahmat akhirnya setuju untuk melakukan penggalian sumur. Ia tahu bahwa ini adalah langkah yang sangat berisiko, baik bagi dirinya maupun bagi citra ayahnya. Keputusan untuk menggali sumur tua itu disambut beragam reaksi dari warga. Sebagian besar warga desa mendukung, berharap teror ini segera berakhir. Namun, ada juga beberapa warga tua yang merasa takut dan khawatir. Takut jika tindakan ini justru akan memperparah kemarahan arwah Ayu. Penggalian sumur dilakukan pada siang hari agar tidak menambah kesan angker. Kepala Desa Rahmat mengerahkan beberapa pemuda desa yang berani untuk membantu. Bapak Kardi memimpin doa sebelum proses penggalian dimulai, memohon perlindungan dari Tuhan. Rina ikut mengawasi, jantungnya berdebar kencang. Aura mistis di sekitar sumur terasa semakin pekat, bahkan di bawah terik matahari. Aroma melati busuk itu kembali tercium, lebih kuat dari sebelumnya, menusuk hidung dan membuat kepala pening. Para pemuda mulai menurunkan pompa air untuk mengeringkan sumur. Butuh waktu berjam-jam untuk mengeluarkan air dari dalam sumur yang dalam itu. Semakin dalam air surut, semakin pekat lumpur di dasarnya. Rina dan Bapak Kardi berdiri di tepi sumur, menatap ke dalam dengan tegang. Saat air sudah hampir habis, salah satu pemuda yang berada di dalam sumur berteriak, "Pak, ada sesuatu di sini." Semua mata tertuju ke dalam sumur. Di tengah lumpur pekat, terlihat gumpalan besar yang mencurigakan. Para pemuda berusaha menggalinya dengan hati-hati. Lumpur yang lengket dan berbau busuk membuat prosesnya sangat sulit. Tiba-tiba, salah satu pemuda yang menggali berteriak histeris. Ia melompat keluar dari sumur dengan wajah pucat pasi, menunjuk ke dalam dengan tangan gemetar. Kain kafan. Semua warga yang menyaksikan terdiam. Aroma melati busuk itu semakin kuat, bercampur dengan bau busuk lain yang sangat menyengat. Jantung Rina berdebar kencang. Bapak Kardi segera turun ke dalam sumur, dibantu beberapa pemuda yang masih berani. Benar saja, di tengah lumpur terlihat jelas seonggok kain kafan yang sudah rusak parah, lengket dengan lumpur dan akar-akar pohon. Kain kafan itu
yang dulunya putih kini menghitam dan compang-camping. Dengan sangat hati-hati, Bapak Kardi dan pemuda lainnya berusaha mengangkat gumpalan itu. Saat gumpalan itu berhasil ditarik keluar dari lumpur, semua orang yang melihatnya menahan napas. Itu adalah pocong. Kain kafannya kotor dan berbau busuk. Wajahnya sudah tidak berbentuk, hanya tengkorak yang menghitam dan sisa-sisa daging yang membusuk dengan rongga mata yang kosong dan mengerikan. Aroma kematian menyebar di udara, membuat beberapa warga mual dan muntah. Itu adalah jasad Ayu. Jasad yang selama puluhan tahun terkubur dalam lumpur di dasar sumur tua itu, terjebak, terperangkap, dan tidak pernah menemukan kedamaian. Saat jasad Ayu diangkat, tiba-tiba langit yang cerah berubah mendung. Angin berhembus kencang, menggoyangkan dedaunan pohon beringin hingga bergemuruh. Suara gemuruh itu terdengar seperti raungan kesedihan dan kemarahan yang tertahan. Beberapa warga melihat bayangan putih melintas cepat di antara cabang-cabang pohon beringin, diikuti oleh bisikan-bisikan halus yang tak jelas maknanya. Kepala Desa Rahmat yang melihat jasad itu dengan mata kepalanya sendiri ambruk. Ia tidak bisa lagi menyangkal kebenaran yang pahit. Ayahnya, Joko, benar-benar menyembunyikan kejahatan yang mengerikan. Ia telah menguburkan Ayu di dalam sumur, menjebak arwahnya, dan membiarkan desa ini dihantui selama puluhan tahun. Jasad Ayu segera dibersihkan sebisa mungkin, dimandikan kembali oleh Bapak Kardi dan beberapa ibu-ibu tua dengan air kembang, dan dikafani dengan kain kafan yang bersih dan baru. Proses pemakaman segera dilakukan tanpa menunggu lama. Kali ini, Ayu dimakamkan dengan layak di pemakaman baru, di tempat yang bersih dan terang, di bawah pengawasan Bapak Kardi dan doa-doa yang tulus dari seluruh warga desa. Rina berdiri di tepi makam, melihat proses pemakaman dengan perasaan campur aduk. Ada rasa lega karena misteri jasad yang hilang telah terungkap, tapi juga ada kesedihan mendalam atas nasib tragis Ayu dan kemarahan atas kejahatan yang dilakukan Joko. Ia berharap dengan dimakamkannya jasad Ayu secara layak, arwahnya akan menemukan kedamaian. Namun, apakah benar teror itu akan berhenti? Apakah kemarahan arwah Ayu akan mereda setelah jasadnya ditemukan? Rina tidak yakin. Ia tahu bahwa kemarahan yang terpendam selama puluhan tahun tidak akan mudah hilang begitu saja. Teror mungkin mereda, tapi luka batin arwah Ayu mungkin masih membutuhkan waktu untuk sembuh. Dan yang lebih penting, adakah konsekuensi lain dari terungkapnya kebenaran ini? Malam itu, setelah jasad Ayu dimakamkan, suasana desa Kalimati terasa berbeda. Angin berhembus lebih lembut. Aroma melati busuk itu perlahan menghilang. Namun, ada ketegangan yang masih terasa. Warga desa masih mengunci pintu rapat-rapat. Mereka menunggu apakah teror pocong itu akan benar-benar berakhir, ataukah kemarahan sang arwah justru akan semakin memuncak setelah rahasia gelap itu terkuak. Rina merasakan firasat bahwa ini belumlah akhir dari segalanya. Setelah jasad Ayu dimakamkan dengan layak, desa Kalimati merasakan sedikit kelegaan. Aroma melati busuk yang menusuk hidung perlahan menghilang, digantikan oleh bau tanah basah dan dedaunan segar setelah hujan. Ketegangan yang mencekam mulai mereda, meskipun masih ada bayang-bayang ketakutan yang tersisa. Warga berharap dengan dimakamkannya jasad Ayu, arwahnya akan menemukan kedamaian dan teror pocong itu akan berakhir. Malam pertama setelah pemakaman Ayu, desa terasa tenang. Tidak ada penampakan pocong, tidak ada suara-suara aneh. Warga mulai berani beraktivitas di luar rumah setelah maghrib, meskipun masih dengan sedikit rasa was-was.
Rina pun merasakan ketenangan yang langka. Ia berharap ini adalah akhir dari segalanya. Namun, ketenangan itu tidak berlangsung lama. Malam berikutnya, saat bulan purnama bersinar terang, teror itu kembali, kali ini dengan cara yang jauh lebih mengerikan. Kepala Desa Rahmat, yang baru saja selesai makan malam, sedang duduk di ruang tamu rumahnya, mencoba menenangkan pikirannya. Sejak terungkapnya fakta tentang jasad Ayu, ia merasa sangat bersalah dan tertekan. Ia terus-menerus memikirkan perbuatan keji ayahnya, Joko. Ia merasa bertanggung jawab atas apa yang terjadi pada Ayu, meskipun itu adalah dosa ayahnya. Tiba-tiba, ia mendengar suara ketukan pelan dari jendela kamarnya. Awalnya, ia mengira itu hanya angin. Tapi, ketukan itu semakin keras, berirama, seolah ada yang sengaja mengetuk. Rahmat mencoba mengabaikannya, namun ketukan itu tidak berhenti. Ia bangkit, melangkah perlahan menuju jendela. Jantungnya berdegup kencang. Ia mengintip melalui celah gorden. Tidak ada siapa-siapa. Ia menghela napas lega, mengira itu hanya perasaannya. Saat ia hendak berbalik, matanya menangkap bayangan putih samar di luar jendela, tepat di balik pohon mangga yang rindang. Bayangan itu bergerak, perlahan-lahan membentuk siluet yang familiar, siluet yang telah menghantui mimpinya. Pocong, Rahmat membeku di tempat. Wajahnya memucat pasi. Pocong itu kini berdiri tegak di depannya, menatapnya dengan mata merah menyala yang kosong, seolah tatapan itu menembus jiwanya. Kain kafannya lusuh dan ada lumpur yang menempel di beberapa bagian. Pocong itu menggeram pelan, suara serak dan dingin yang menusuk telinga. Rahmat menjerit ketakutan. Ia mundur beberapa langkah, terjatuh dan merangkak menjauh dari jendela. Ia mencoba berteriak meminta tolong, tapi suaranya tercekat di tenggorokan. Pocong itu tidak bergerak. Ia hanya berdiri di luar jendela, menatap Rahmat dengan tatapan dingin yang menusuk, seolah menikmati ketakutan Rahmat. Teror itu berlanjut hingga subuh. Pocong itu terus berdiri di luar jendela Rahmat, tidak bergerak sedikit pun. Rahmat tidak bisa tidur. Ia meringkuk di sudut ruangan. Ketakutan yang luar biasa mencengkeramnya. Ia tahu ini adalah balasan. Balasan atas dosa ayahnya. Balasan atas jasad Ayu yang terperangkap selama puluhan tahun. Pagi harinya, Rahmat ditemukan pingsan di ruang tamunya. Tubuhnya gemetar, wajahnya pucat pasi. Ia demam tinggi dan tidak bisa bicara. Selama berhari-hari, Rahmat tidak sadarkan diri, terus-menerus meracau tentang mata merah dan kain kafan. Para tabib desa dan dokter dari kota tidak bisa menemukan penyakit fisik yang jelas. Bapak Kardi dan Rina datang menjenguk Rahmat. Mereka tahu ini adalah ulah arwah Ayu. Bapak Kardi mencoba membacakan doa-doa untuk menenangkan Rahmat, tapi kondisinya tidak membaik. Rahmat terus meracau, dan yang paling mengerikan adalah ia mulai mengucapkan kata-kata yang tidak pernah ia ucapkan sebelumnya, kata-kata yang seolah keluar dari mulut orang lain. Dia yang membunuhku, dia yang menjebakku, dia yang mengambil semuanya. Racau Rahmat, suaranya parau. Rina dan Bapak Kardi saling berpandangan. Ini bukan Rahmat yang bicara. Ini adalah arwah Ayu yang berbicara melalui tubuh Rahmat. Rina teringat kembali pada kisah Bapak Kardi tentang perkelahian Joko dan Roni. Pak Kardi, Rina berbisik, apakah mungkin ada sesuatu yang tersembunyi dari kematian Roni? Apakah Joko tidak hanya membunuh Roni, tapi juga melakukan sesuatu pada jasadnya? Bapak Kardi mengerutkan kening. Itu mungkin saja, Nak. Joko adalah orang yang kejam. Jika ia ingin menutupi jejaknya, ia akan melakukan apa saja. Rina kemudian mencoba berbicara pada Rahmat, atau lebih tepatnya, pada arwah Ayu yang merasuki Rahmat. Ayu, apa yang ingin kau katakan?
Apa yang Joko sembunyikan? Rahmat dengan suara yang bukan miliknya menjawab, Dia mengambil cincinku, cincin pemberian Roni, cincin janji kami. Dia menguburnya bersamaku di sumur itu." Rina dan Bapak Kardi terkejut. Cincin? Apakah itu yang membuat arwah Ayu gelisah selama ini? Bukan hanya kematiannya yang tragis, tapi juga hilangnya benda berharga yang memiliki ikatan emosional dengannya. "Di mana cincin itu, Ayu?" tanya Rina, mencoba tetap tenang. Di dasar sumur, di bawah batu besar." Suara itu semakin samar. Rahmat mulai terlihat kesakitan, tubuhnya kejang-kejang. Bapak Kardi segera meminta Rina untuk mencari bantuan. Rina berlari menuju sumur tua itu lagi, ditemani beberapa pemuda desa yang berani. Mereka kembali ke sumur tua yang kini sudah bersih dari air dan lumpur. Dengan petunjuk dari Ayu, mereka mulai mencari di dasar sumur, di bawah batu-batu besar yang menumpuk. Butuh waktu beberapa lama, tapi akhirnya salah satu pemuda menemukan sesuatu yang tersembunyi di bawah sebuah batu besar. Sebuah kotak kecil dari kayu yang sudah lapuk, isinya sebuah cincin perak dengan ukiran nama Ayu dan Roni di dalamnya. Cincin itu terlihat kusam, namun masih utuh. Itu adalah cincin janji antara Ayu dan Roni. Joko pasti sengaja mengubur cincin itu bersama Ayu di dalam sumur, agar tidak ada bukti yang menghubungkannya dengan Roni dan Ayu, serta sebagai bentuk kekejaman untuk memutus ikatan cinta mereka. Rina segera membawa cincin itu kembali ke rumah kepala desa Rahmat. Saat ia meletakkan cincin itu di telapak tangan Rahmat, secara ajaib tubuh Rahmat yang kejang-kejang mulai tenang. Matanya perlahan terbuka dan ia menatap Rina dengan pandangan yang lebih jernih. Aroma melati busuk yang sempat kembali saat Rahmat meracau, kini benar-benar hilang. "Apa yang terjadi?" tanya Rahmat, suaranya lemah. Rina menjelaskan semuanya, tentang cincin itu, tentang apa yang arwah Ayu katakan melalui dirinya. Rahmat terdiam, air mata menetes dari matanya. Ia merasakan penyesalan yang mendalam atas perbuatan ayahnya. Bapak Kardi kemudian mengambil cincin itu dan bersama Rina mereka pergi ke makam Ayu. Di sana, di bawah rembulan, Bapak Kardi memanjatkan doa-doa. Ia meletakkan cincin itu di atas pusara Ayu, memohon agar arwah Ayu menemukan kedamaian sejati dan agar ia memaafkan semua yang telah terjadi. Angin berhembus lembut, seolah mengusap duka. Sebuah cahaya putih samar terlihat melayang dari pusara Ayu, naik perlahan ke langit, lalu menghilang. Rasa dingin yang mencekam di sekitar makam perlahan menghilang, digantikan oleh kehangatan yang menenangkan. Malam itu, untuk pertama kalinya setelah berminggu-minggu, desa Kalimati benar-benar tenang. Tidak ada suara aneh, tidak ada penampakan pocong. Aroma melati busuk itu lenyap sepenuhnya. Teror itu berakhir. Arwah Ayu akhirnya menemukan kedamaian setelah semua kebenaran terungkap dan cincin janji cintanya dikembalikan kepadanya. Namun, kejadian ini meninggalkan bekas mendalam bagi seluruh warga desa. Kepala Desa Rahmat mengundurkan diri, tidak sanggup menanggung beban masa lalu ayahnya. Ia menyerahkan jabatannya kepada Bapak Kardi sementara waktu dan memutuskan untuk berdiam diri di rumah, memohon ampunan. Warga desa Kalimati belajar pelajaran berharga tentang kebenaran, keadilan, dan bagaimana masa lalu yang tersembunyi dapat menghantui masa kini. Kedamaian akhirnya meliputi desa Kalimati. Setelah cincin janji Roni dan Ayu dikembalikan dan arwah Ayu melepaskan segala amarah dan dendamnya, teror pocong itu benar-benar berakhir. Malam-malam yang semula mencekam, kini kembali diisi dengan suara jangkrik dan obrolan warga yang kembali berani beraktivitas setelah maghrib. Sumur tua di bawah pohon beringin
yang tadinya ditakuti kini kembali menjadi monumen bisu, saksi bisu dari sebuah tragedi dan penebusan dosa. Namun, bukan lagi monumen kengerian, melainkan monumen pengingat akan pentingnya kebenaran dan keadilan. Kepala Desa Rahmat, setelah pulih dari sakitnya, tetap pada keputusannya untuk mengundurkan diri. Ia merasa tidak pantas memimpin desa setelah semua kebenaran tentang ayahnya terungkap. Ia menghabiskan hari-harinya dengan beribadah dan mengasingkan diri, berusaha menebus dosa-dosa masa lalu yang diwarisi dari garis keturunannya. Warga desa memahami keputusannya dan tidak ada yang menyalahkannya. Mereka tahu Rahmat adalah korban dari kejahatan ayahnya sendiri. Bapak Kardi untuk sementara waktu menjabat sebagai kepala desa, membimbing warga dengan bijaksana dan penuh kearifan. Rina, tugas KKN-nya telah usai. Ia tidak hanya mendapatkan data untuk penelitiannya, tetapi juga pengalaman hidup yang tak ternilai. Ia telah menyaksikan sendiri bagaimana sebuah desa diteror oleh masa lalu yang kelam, dan bagaimana kebenaran, meskipun pahit, mampu membawa kedamaian. Ia belajar bahwa ada hal-hal di dunia ini yang tidak bisa dijelaskan oleh logika semata, dan bahwa dunia spiritual memiliki kekuatan yang nyata. Sebelum meninggalkan desa Kalimati, Rina menyempatkan diri untuk mengunjungi makam Ayu. Pusara Ayu kini bersih, ditaburi bunga-bunga segar. Nisan tua dengan ukiran nama Ayu dan Roni tampak bersanding damai. Rina tahu arwah Ayu kini beristirahat dengan tenang. Ia berterima kasih kepada Ayu karena telah membawanya pada sebuah perjalanan yang mengubah cara pandangnya tentang hidup dan mati, tentang keadilan dan penebusan. Sumur tua di bawah pohon beringin itu, meskipun tidak lagi angker, tetap menjadi simbol yang kuat bagi warga Kalimati. Bapak Kardi dengan persetujuan warga memutuskan untuk tidak menutup sumur itu. Sebaliknya, mereka membangun sebuah pagar kecil di sekelilingnya dan meletakkan sebuah prasasti kecil yang menceritakan secara singkat tentang tragedi Ayu dan pentingnya kebenaran. Prasasti itu menjadi pengingat bagi generasi mendatang, sebuah pelajaran agar sejarah kelam tidak terulang. Kisah Ayu, Roni, Joko, dan sumur tua itu menjadi legenda di desa Kalimati. Cerita itu diturunkan dari generasi ke generasi, bukan sebagai kisah horor yang menakut-nakuti, melainkan sebagai kisah peringatan. Peringatan tentang bahaya cemburu yang membabi buta, tentang pentingnya kejujuran, dan tentang bagaimana kejahatan, sekecil apapun, akan selalu menemukan jalannya untuk terungkap. Rina kembali ke kota dengan membawa banyak cerita. Ia menuliskan pengalamannya dalam sebuah laporan penelitian yang sangat mendalam, bukan hanya dari sudut pandang sosiologis, tetapi juga mencakup dimensi spiritual yang ia alami sendiri. Laporannya menjadi sebuah karya yang unik, menggabungkan fakta, mitos, dan pengalaman pribadi yang mendebarkan. Ia mempresentasikan laporannya di kampusnya dan mendapat apresiasi yang luar biasa. Banyak yang meragukan kebenaran ceritanya, menganggapnya hanya fiksi horor belaka. Namun, Rina tahu, dan beberapa dosen yang berpikiran terbuka juga tahu, bahwa ada kebenaran di balik setiap kata yang ia ucapkan. Bapak Kardi, di usianya yang senja, terus membimbing desa Kalimati menuju masa depan yang lebih baik. Ia mengajarkan pentingnya menjaga kerukunan, kejujuran, dan keadilan. Ia juga mengajarkan bahwa meskipun ada kekuatan tak kasat mata di dunia ini, kekuatan terbesar adalah kebaikan dan kebenaran. Tahun-tahun berlalu. Desa Kalimati terus berkembang, tapi identitasnya sebagai desa yang pernah dihantui oleh arwah Ayu tidak pernah hilang. Sumur tua itu tetap berdiri, kokoh di bawah beringin raksasa, sebuah pengingat abadi tentang tragedi yang terungkap dan kedamaian yang akhirnya ditemukan. Kisah ini menjadi bukti nyata
bahwa alam semesta memiliki cara tersendiri untuk menyeimbangkan keadilan, dan bahwa arwah yang gelisah tidak akan pernah beristirahat sebelum kebenaran terungkap. Apakah Anda percaya dengan kisah ini? Mungkin Anda akan mengatakan itu hanya fiksi. Tapi coba bayangkan, di sebuah desa terpencil, di bawah pohon beringin yang rindang, sebuah sumur tua berbisikan kisah-kisah kelam yang menunggu untuk terkuak. Mungkin saja di suatu tempat di dunia ini ada sumur lain dengan cerita yang sama mengerikannya, menunggu untuk ditemukan. Karena terkadang batas antara dunia nyata dan dunia gaib begitu tipis hingga kita tidak bisa membedakannya. Dan kebenaran, sekelam apapun, akan selalu menemukan jalannya untuk bangkit. Jadi, berhati-hatilah saat melewati sumur tua di bawah pohon beringin. Siapa tahu ada arwah yang masih menunggu keadilan atau mencari sesuatu yang hilang, yang tersembunyi di dasar lubang yang gelap dan dalam itu. Kisah sumur tua di bawah beringin ini mungkin telah usai dengan kebenaran yang terkuak dan kedamaian yang akhirnya menyelimuti desa Kalimati. Namun, jejak-jejak teror dan misteri yang pernah menyelimuti desa itu tak akan pernah pudar. Setiap kali Anda melewati sebuah sumur tua atau melihat pohon beringin yang menjulang tinggi di pedesaan, ingatlah cerita ini. Ingatlah bagaimana sebuah rahasia kelam dapat menghantui sebuah komunitas selama puluhan tahun, dan bagaimana arwah yang gelisah akan terus mencari keadilan hingga ditemukan. Mungkin saja di balik kesunyian malam ada bisikan dari masa lalu yang menunggu untuk didengar, menunggu untuk mengungkapkan kebenaran yang terpendam tepat di dekat kita. Apakah Anda berani mendengarkannya?